Cucurella sebut wonderkid Chelsea punya potensi selevel Lamine Yamal. Marc Cucurella melihat Estevao memiliki kualitas dan arah perkembangan yang mirip dengan Lamine Yamal di Barcelona. Keduanya dianggap punya kemampuan membentuk permainan serta mengambil keputusan penting di lapangan. Estevao memang baru menjalani musim perdananya di Eropa, sedangkan Yamal sudah mencuri banyak perhatian dalam beberapa musim terakhir. Namun Cucurella menilai jarak antara keduanya bisa terus mengecil bila perkembangan Estevao berlanjut stabil. Ini sulit untuk dibandingkan. Keduanya adalah pemain yang sangat spesial, punya banyak kemampuan, selalu ingin menguasai bola, dan selalu berusaha melakukan duel 1 lawan 1, kata Marc Cucurella. Andre Santos ultimatum Chelsea jelang lawan Barcelona dan Arsenal. Andre Santos memberikan peringatan tegas kepada rekan-rekannya di Chelsea meski The Blues sedang berada dalam performa impresif. Setelah meraih 8 kemenangan dari 10 laga terakhir, gelandang berusia 21 tahun itu menegaskan bahwa tim masih harus meningkatkan standar permainan. Maresca menyebut posisi nomor 6 sebagai peran paling efektif bagi Santos. Namun sang pemain tetap fleksibel. Saya bisa bermain nomor 8 atau nomor 6. Dimanapun pelatih membutuhkan saya akan memberikan yang terbaik, kata Santos. Perjalanan Santos di Inggris tidak langsung mulus. Setelah performa impresif saat dipinjamkan ke Strasbourg musim lalu, ekspektasi tinggi sempat menjadi beban. Namun kini ia mulai menunjukkan kualitas sejati. Adaptasi di Premier League tidak mudah, tapi rekan-rekan banyak membantu. Hari ini mungkin performa terbaik saya sejauh ini, pungkasnya. Cole Palmer cedera aneh. Maresca beri kabar baik untuk Chelsea. Chelsea akhirnya mendapat angin segar terkait kondisi Cole Palmer. Sang gelandang muda andalan The Blues dikonfirmasi Enzo Maresca sudah merasa baik setelah kembali menjalani latihan individu usai mengalami cedera yang tidak biasa. Meski belum ada tanggal pasti untuk comeback, Maresca memastikan sang bintang semakin dekat untuk kembali merumput. Jika pemulihan berjalan lancar, Palmer berpeluang kembali pada awal Desember. Chelsea akan bertandang ke Leeds United pada 3 Desember sebelum melanjutkan perjalanan ke Bournemouth pada 6 Desember. Kembalinya Palmer jelas menjadi dorongan besar bagi The Blues yang sedang berjuang menjaga konsistensi performa. Kreativitas dan ketenangannya di lini serang sangat dibutuhkan, terlebih menghadapi jadwal padat bulan Desember. Cucurella sebut wonderkid Chelsea punya potensi selevel Lamine Yamal. Champions League kembali bergulir lagi pekan ini. Chelsea versus Barcelona menjadi satu laga seru yang bisa disaksikan pada Selasa 25 November waktu setempat. 1. Chelsea hanya kalah 1 kali dari 9 pertemuan terakhirnya dengan Barcelona di Champions League, W2D6. Meskipun satu-satunya kekalahan itu terjadi pada pertandingan terakhir mereka, 0-3 di Camp Nou pada Maret 2018. Hasil yang membuat mereka tersingkir di babak 16 besar, kalah agregat 1-4. 2. Barcelona hanya menang tandang atas Chelsea dalam 1 dari 8 pertandingan sebelumnya di kompetisi Eropa, D2L5 kemenangan 2-1 pada Februari 2006 di UCL. Sejak itu, mereka telah bermain di Stamford Bridge sebanyak 4 kali tanpa meraih kemenangan, D2L2. 3. Sejak 2013 hingga 2014, Barcelona hanya kalah 2 kali dari 9 laga tandang melawan tim Inggris di Champions League, W6D1. Kedua kekalahan tersebut terjadi melawan Manchester City asuhan Pep Guardiola pada November 2016, 1-3, dan Liverpool asuhan Jurgen Klopp pada Mei 2019, 0-4. 4. Tim-tim Inggris telah memenangkan 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka melawan tim Spanyol di UCL, L1. Dengan satu-satunya pengecualian adalah kemenangan Barcelona di kandang Newcastle pada bulan September, 2-1. Sejak kemenangan Barcelona tersebut, tim-tim Inggris telah menang 4 kali berturut-turut tanpa kebobolan melawan tim Spanyol. Arsenal 4-0 Atletico, Villarreal 0-2 Man City, Liverpool 1-0 Real Madrid, Newcastle 2-0 Athletic. 5. Barcelona selalu mencetak gol dalam 24 pertandingan terakhir mereka di Champions League, total 67 gol, rekor terpanjang yang pernah dicetak tim manapun. Manajer mereka, Hansi Flick, juga belum pernah melihat lawan mencatatkan clean sheet melawan Salah. Satu timnya di kompetisi ini, 36-18 bersama Barcelona dan Bayern Munchen. Kabar buruk bagi Garnacho, Chelsea merekrut peningkat level. Menurut laporan terbaru dari Spanyol, Chelsea telah menyalakan kembali minat besar mereka terhadap superstar Athletic Bilbao. Bahkan, laporan itu lebih jauh dari itu, mengungkap bahwa The Blues telah mengajukan tawaran sekitar 70 juta euro untuk tanda tangannya, yang berarti sekitar 62 juta pound. Menariknya,
Pensioners bukan satu-satunya tim London yang mengajukan tawaran untuk pemain sayap muda tersebut, karena rivalnya Tottenham Hotspur telah mengajukan tawaran yang sama sekitar 62 juta pound. Oleh karena itu, transfer ini mungkin akan mahal dan rumit untuk dilakukan. Tetapi mengingat kemampuan dan potensi Williams, transfer ini layak diperjuangkan. Bahkan jika kedatangannya akan menjadi berita buruk bagi Garnacho. Kesepakatan pertukaran jenius Chelsea dan Nottingham Forest. Pemain internasional Brasil ini sebelumnya pernah dikaitkan dengan Chelsea dan bahkan sempat dikabarkan akan ditukar dengan Trevoh Chalobah. Namun belum ada realisasi konkret. Ironisnya, Murilo kini bisa diincar untuk berduet dengan Chalobah yang hampir tidak pernah absen sepanjang musim dan telah menjadi pilihan utama di posisi bek tengah kanan. Sebagai pemain kidal alami, Murilo akan menambah keseimbangan yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Meskipun tinggi badannya yang kurang, di bawah 180 cm, untuk ukuran bek tengah modern mungkin akan menjadi masalah di Liga Primer yang lebih kompetitif. Kendala terbesar dalam transfer potensial apapun adalah perjuangan Forest menghindari degradasi dan keengganan mereka untuk kehilangan salah satu pemain kunci mereka di pertengahan musim. Untuk meringankan beban, Chelsea sebaiknya menawarkan pertukaran pemain. Meskipun kali ini bukan yang melibatkan Chalobah mengingat perannya yang terlalu penting bagi tim. Dengan hanya bermain 111 menit di Liga Premier musim ini, Chelsea bisa saja kehilangan Benoit Badiashile, terutama jika Murilo pindah ke klub lain. Murilo menanggapi spekulasi sebelumnya yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Stamford Bridge. Saya tidak tahu apakah itu 70 juta, tetapi saya tahu ada banyak minat. Jadi, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, tetapi saya tahu ada yang tertarik. Saya telah menerima beberapa tawaran. Chelsea setujui kesepakatan jangka panjang dengan Coca-Cola. Chelsea telah menandatangani kemitraan jangka panjang dengan The Coca-Cola Company, menjadikan raksasa minuman tersebut sebagai pemasok minuman ringan resmi klub di seluruh Inggris dan Eropa. Kesepakatan ini akan menjadikan Coke Zero sebagai bagian dari portofolio lengkap minuman Coca-Cola yang disajikan di Stamford Bridge dan Kingsmeadow. Markas tim wanita, Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, dan merek lainnya akan tersedia di seluruh area umum, area perhotelan, dan acara klub mulai musim ini meskipun durasi resmi kesepakatan dan detail keuangannya belum diungkapkan. Kesepakatan ini akan menjadikan Coke Zero sebagai bagian dari portofolio lengkap minuman Coca-Cola yang disajikan di Stamford Bridge dan Kingsmeadow. Markas tim wanita, Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, dan merek lainnya akan tersedia di seluruh area umum, area perhotelan, dan acara klub mulai musim ini meskipun durasi resmi kesepakatan dan detail keuangannya belum diungkapkan. Selain hak siar, kemitraan ini tampaknya akan sangat berfokus pada keterlibatan penggemar. Chelsea dan Coca-Cola akan bekerja sama dalam aktivasi di hari pertandingan, kampanye digital, promosi retail, dan inisiatif komunitas, yang semuanya bertujuan untuk menghadirkan apa yang digambarkan kedua pihak sebagai pengalaman yang mengutamakan penggemar, dan momen untuk menikmatinya. Chelsea ogah lepas Philip Jorgensen yang minta hengkang. Chelsea dikabarkan enggan melepas Philip Jorgensen pada bursa transfer Januari. Meski kiper Denmark tersebut disebut-sebut ingin mencari klub yang dapat memberinya waktu bermain lebih banyak. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Chelsea tidak memiliki rencana untuk melepas Jorgensen dengan status pinjaman pada Januari. Klub kemungkinan besar akan menolak semua tawaran peminjaman, meski sang pemain ingin pindah sementara demi mendapatkan menit bermain. Kontrak Jorgensen yang berlaku hingga 2031 membuat Chelsea tidak terdesak untuk menjual. Namun minimnya aksi di lapangan berpotensi membuat The Blues sulit mendapatkan keuntungan dari biaya transfer 21,6 juta pound yang mereka keluarkan pada 2024. Alasan terbesar Chelsea menahan Jorgensen adalah minimnya stok kiper senior. Selain Sanchez dan Jorgensen, satu-satunya kiper lain dalam skuad utama adalah Gabriel Slonina, 21, yang bahkan tidak didaftarkan untuk fase Liga-Liga Champions. Raheem Sterling masuk radar Leeds United untuk bursa transfer Januari. Raheem Sterling dikabarkan masuk daftar incaran Leeds United menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Winger berusia 30 tahun itu gagal menemukan klub baru pada musim panas lalu, meski sempat menerima minat dari klub-klub Arab Saudi dan Turki. Menurut laporan Sportsboom, Sterling berpotensi mendapatkan jalur hidup baru di Premier League pada Januari. Leeds United disebut sangat tertarik mendatangkan sang winger untuk memperkuat lini depan mereka, terutama karena klub sedang berjuang keluar dari pertarungan degradasi.
Chelsea disebut terbuka untuk melepas Sterling mengingat ia tidak masuk rencana Maresca musim ini. Minimnya kontribusi dan tingginya kebutuhan jam bermain membuat kepindahan menjadi opsi terbaik bagi sang pemain. Di sisi lain, Leeds yang hanya mencetak 10 gol dalam 11 laga Premier League musim ini tetap membutuhkan tambahan kualitas di area serangan. Fiorentina ingin bajak wonderkid Chelsea, Josh Acheampong. Bek muda Chelsea, Josh Acheampong, dikabarkan masuk radar Fiorentina jelang bursa transfer musim dingin. Meski mendapat pujian dari Enzo Maresca, sang defender berusia 19 tahun masih kesulitan mendapat menit bermain reguler di Stamford Bridge. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Fiorentina tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk memboyong Acheampong pada Januari. Klub Serie A itu dikabarkan ingin mengajukan kontrak pinjaman dengan opsi pembelian permanen. La Viola saat ini berada di dasar klasemen Serie A setelah gagal menang dalam 11 pertandingan pembuka. Situasi tersebut membuat kedatangan pemain baru pada Januari menjadi keharusan bagi tim yang berbasis di Stadio Artemio Franchi. Walau menit bermainnya terbatas, Acheampong masih masuk dalam rencana Maresca. Chelsea sebelumnya bahkan tidak merekrut pengganti Levi Colwill yang cedera karena tidak ingin menghalangi perkembangan Acheampong. Wonderkid ini sebenarnya berharap sudah mencatat lebih dari 22 penampilan dan 10 laga Premier League pada tahap ini karirnya. Namun dengan usianya yang baru 19 tahun, ia diproyeksikan akan lebih sering dimainkan dalam 6 minggu ke depan seiring rotasi skuad Chelsea. Todd Boehly sebut Chelsea era Maresca siap rebut trofi besar. Todd Boehly mengatakan dirinya sangat bersemangat tentang masa depan jangka panjang Chelsea, seiring skuad muda Enzo Maresca yang terus berkembang dan mulai menantang untuk trofi besar. Chelsea banyak dikritik karena pengeluaran besar, mendekati 1,5 miliar pound dalam 3 tahun. Meski begitu, Boehly tetap sangat yakin dengan arah pembangunan klub. Ia mengatakan kepada Financial Review, "Kalian akan melihat tim kami terus tumbuh dan berkembang. Kami telah mengikat mereka untuk waktu yang lama. Dan saya sangat bersemangat melihat seperti apa masa depan nanti." Chelsea memang membuka musim dengan inkonsistensi. Permasalahan disiplin dan cedera pemain penting memaksa Maresca melakukan banyak penyesuaian. Meski begitu, mereka masih sangat kompetitif. Hanya 2 poin dari zona otomatis Liga Champions untuk babak gugur dan sudah melaju ke perempat final Carabao Cup. Dengan skuad muda yang semakin matang dan gaya bermain yang mulai mapan, optimisme Boehly bukan tanpa dasar. Chelsea perlahan membangun fondasi untuk kembali menjadi kekuatan besar di Inggris dan Eropa.